yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali lagi kita dalam sekolah minggu online GPDI Hebron. Adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di sini udah pada bangun ya? Semuanya? Oke, sudah pada rapi, sudah pada mandi. Kita akan bersekutu sama Tuhan Yesus, kita akan ibadah online kita. Adik-adik, kita duduk yang rapi, kita dalam penyembahan kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Tuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita katakan dari awal, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Anak-anak sekolah minggu GPDI Hebron Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami memuji dan bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu boleh disenangkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, ya kita angkat pujian lagi. Kita masing-masing, kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyi pujian Aku Anak Raja. Siap-siap ya adik-adik ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji
masih tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, jangan lelah. Oke, adik-adik jangan lelah ya kalau bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Tuhan menyediakan tempat bagi kita dan semuanya bersama adik-adik. Haleluya. Jangan lelah. Daripada firman Tuhan, adik-adik boleh duduk kembali. Kita angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menjadi firman-Mu Tuhan bagi penolong kami. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami di setiap hidup kami Tuhan. Di dalam sekolah kami Tuhan, Engkau menolong kami. Engkau yang memberikan kami kepintaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Jacqueline Tuhan. Biarlah Engkau urapi Tuhan lidah bibirnya Tuhan, agar firman yang diberitakan boleh merema di hati adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Jacqueline. Shalom, apa kabar adik-adik sekalian? Kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh beribadah walaupun secara online ya. Nah, saat ini Kak Jacqueline akan bercerita tentang firman Tuhan. Nah, ceritanya ini ya Kak Jacqueline kasih clue-nya dulu ya. Nah, ceritanya tentang seorang, dia sangat baik, dia begitu giat memberitakan tentang Tuhan Yesus, lalu dia itu mengalami penderitaan bahkan sampai mati, dan dia menjadi seorang martir. Nah, apa itu martir? Nah, nanti kita akan belajar apa itu martir, ya. Nah, ada yang bisa tebak? Belum bisa. Oke, nggak apa-apa kalau belum bisa. Ini ada clue kedua. Ya, adik-adik perhatikan ya, clue kedua. Nah, Kak Jacqueline akan menunjukkan sesuatu. Nih, adik-adik tahu ini apa? Iya, tahu? Ini namanya batu. Ya, batu. Ini juga, Kak, namanya batu. Ya, ini batu yang kecil. Ini batu yang agak besar. Nah, kedua batu ini, batu yang keras. Ya, keras. Kalau dilemparkan, ya, kalau kena kita, aduh, kita bisa terluka. Kena kepala kita, aduh, kepala kita bisa bocor, darah. Nah, bayangkan adik-adik, batu yang sebesar-besar ini, ya, bahkan lebih besar mungkin, itu dilemparkan kepada orang yang tadi Kak Jacqueline kasih tahu di pertama, ya. Nah, kira-kira udah ada gambarannya belum? Siapa yang akan Kak Jacqueline ceritakan? Ya, good, pintar, ya. Yang sudah menebak itu Stefanus, ya 100 untuk kalian. Oke, kita akan melanjutkannya ya. Oke, ceritanya kita akan lanjutkan. Nah, kita akan lihat dari kisah para rasul. Ya, adik-adik keluarkan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama kisah para rasul, pasal yang ke-6, ayat yang ke-8, sampai kisah para rasul, ayat yang ke-7, sampai ayat yang ke-60. Banyak banget Kak Jacqueline bacanya. Nah ya, ini kakak akan ceritakan secara singkat saja. Nanti kakak juga akan tampilkan videonya. Ya, yang penting kalian sama-sama memperhatikannya. Ya, jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-8, pasal yang ke-6, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya, dia terus bekerja untuk Tuhan. Nah, tapi ada orang-orang dari jemaat Yahudi, ya, mereka bersoal jawab dengan Stefanus, di ayat yang ke-9. Lalu, di ayat 10 dikatakan di situ bahwa orang-orang banyak itu tidak sanggup, ya, untuk berbicara lagi dengan Stefanus.
Kenapa? Karena Stefanus penuh dengan roh hikmat daripada Tuhan. Nah, mereka licik, ya, mereka jahat. Mereka menghasut orang-orang dan mengatakan bahwa orang ini, Stefanus ini telah menghujat Musa dan Allah. Ya, padahal kan Stefanus tidak melakukan hal itu. Nah, mereka licik. Mereka berbohong, ya, menghasut orang-orang. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan, ayat yang ke-12, ya, lalu mereka menyergap Stefanus. Ya, menyergap itu menangkap, ya, dan membawa Stefanus itu ke mahkamah agama. Ya, kisahnya belum sampai di situ saja. Ya, mereka karena mereka jahat, mereka coba bersaksi palsu, ya, mengatakan bahwa Stefanus telah menghujat Allah dan Musa. Ya, dikatakan bahwa Stefanus itu katakan bahwa dia akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan Musa kepada kita. Nah, di ayat yang ke-15, semua orang melirik, ya, melihat kepada Stefanus. Tanda tidak suka gitu ya. Tapi apa yang mereka lihat? Mereka melihat di wajahnya Stefanus itu penuh dengan kemuliaan, ya, seperti malaikat. Ya, di ayat yang di pasal 7 Stefanus coba membela diri. Namun di ayat yang ke-54, ayat yang ke-54 dikatakan di situ, setelah coba Stefanus untuk membela dirinya, mereka tidak mau mendengarkannya dan semuanya itu menusuk hati mereka, dan Stefanus yang penuh dengan kemuliaan roh Tuhan itu, roh kudus itu, dia menatap ke langit dan dia berdiri, dia mengatakan bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Aku melihat langit terbuka di ayat yang ke-56, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka serentak menyerbu dia, lalu membawa dia, memojokkan dia, melemparkan dia keluar kota dan melempari dia dengan batu. Ya, lempari batu, dirajam batu. Ya, tapi di ayat yang terakhir dikatakan apa? Di ayat yang ke-60, adik-adik lihat, ayat yang ke-60 ya. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Adik-adik belajar tentang apa dengan kisahnya Stefanus ini? Oke, yang pertama, bahwa kita hidup harus menjadi orang yang taat sama Tuhan. Betul. Kita harus jadi orang yang seperti Stefanus ini, dikatakan tadi di ayat yang ke-8. Dia penuh dengan karunia dan kuasa. Dia mampu melakukan mujizat, tanda-tanda. Yang kedua adalah kita harus penuh dengan roh Tuhan, roh kudus. Ya, lalu apa yang terjadi pada Stefanus mungkin saja bisa terjadi pada kita. Mungkin saja bisa terjadi pada diri kita sendiri. Ya, banyak orang di luar sana yang tidak senang dengan kita. Ya, mungkin teman kita pernah mencoba memfitnah kita, atau teman kita seringkali membuat kita menjadi seorang yang tertekan gitu ya, terpojokkan gitu ya, atau menghina kita. Ya, banyak orang yang seperti itu. So, apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-60 tadi, ya, seperti, mungkin kita tidak mengalami apa yang seperti Stefanus rasakan, alami ya, dia dilempari batu, ya, batu-batu yang segede-gede ini, gitu ya, kalau kita kan bisa benjol, bisa berdarah, gitu ya, dan waktu itu dilemparin,
ya dilemparin. Gak hanya satu orang loh, banyak ya orang-orang yang ada di situ dia lemparin, dia jatuh, dia berdarah, ya. So apa yang dilakukan oleh Stefanus sebelum dia mati? Dia bahkan sampai mati loh ya. Apa yang dia katakan? Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Masih ada pengampunan loh adik-adik. Ya, masih ada pengampunan yang diberikan oleh Stefanus kepada orang-orang itu. Ya, coba bayangkan. Ya, bahkan sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia masih mengampuni orang-orang itu. Hebat ya. Luar biasa sekali. Kalau kita, bagaimana? Bisakah adik-adik mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita? Harusnya bisa. Karena apa? Pertama, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Ya, Yesus sudah memberikan teladan kepada kita dalam hal mengampuni. Kedua, kita lihat kisah dari Stefanus, ya, mengalami hal yang kurang lebih sama seperti Yesus. Dia mengampuni, bahkan dia tidak mengutuk orang-orang yang telah bersalah kepada dia. Oke, sekarang Kak Jepin mau kita semua bersama-sama menyaksikan video berikut. Ya, adik-adik perhatikan baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Ayo, Chris, kita lihat saja apakah Gizmo mau diajak pergi bermain ke taman. Ini aneh. Ya, ibumu tidak pernah membiarkan pintu ini terbuka. Ibu, ayah. Aku di sini. Hei, apa yang kau lakukan? Gizmo! Jangan halangi aku! Chris, alarm tidak nyala dan dia baru Aku bilang jangan halangi! Nah, sekarang sudah menyala. Buka pintunya, cepat! Kamu yang membuat kita terkunci. tidak akan buka sampai polisi datang. Lihat apa kamu? Lihat seorang pencuri, penjahat, dan kamu pasti akan bayar. Diam! Kamu tidak kenal aku dan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Keluarga kaya, mainan robot, dan lab canggih di rumah yang mewah. Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya dan juga asal-usulku. Apa kamu lapar? Joy, jangan bicara dengannya. Karena itu kamu masuk? Apa pedulimu? Namaku Joy. Kamu? Joy, sudahlah. Kamu pasti takut. Aku juga. Tapi mungkin ini hanya hilaf, kan? Kamu bisa jelaskan kenapa kamu masuk ke rumah ini? Aku tidak bermaksud. Itu hanya berisik sekali alarm itu. Jangan bergerak. Ayo ikut. Aku lega tidak terjadi apa-apa. Ya, mungkin kita sebaiknya lupakan hal ini. Seumur hidup bisa terbayang-bayang nih. Profesor, mari masuk ke dalam untuk membuat laporan. Pak, apa yang akan terjadi pada anak itu? Namanya Jason Dunning. Dia dari dulu memang bermasalah. Jika Anda menuntut, akan kami proses lebih lanjut. Chris,
kamu dengar itu? Kita harus beritahu mereka, dia bukan penjahat. Apa maksudmu bukan penjahat? Dia masuk rumah, dia curi makanan di dapur, dia ikat aku, dan bisa jadi dia lakukan sesuatu kalau kamu tidak datang, Chris. Pokoknya sudah kelewat batas. Chris, aku serius. Ada sesuatu tentang dia. Jika diberi kesempatan, mungkin dia bisa berubah. Dia pencuri, Joy. Dia pantas menerima akibatnya. Superbook! Oh, Chris, semoga ini perjalanan yang santai. Aku tadi baru diikat. Oh. Saulus hadir saat orang-orang membunuh Stefanus. Siapa Stefanus? Stefanus orang yang istimewa. Dia mengasihi Allah sepenuh hati dan begitu semangat dengan pesan Yesus tentang keselamatan. Stefanus menjelaskan Yesus adalah penggenapan janji Allah, korban yang sempurna. Jauh lebih baik daripada lembu domba yang dipakai untuk pengorbanan. Tapi tiap penjelasan hanya membuat para penuduh lebih marah. Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Dia memaafkan musuhnya bahkan saat mereka merajamnya. Lihatlah, aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tuhan, ampuni perbuatan mereka. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Oke, adik-adik sendiri ya. Nanti dari Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bisa ya? Oke. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kak Jacqueline akan memberikan beberapa pertanyaan melalui video ini. Nanti adik-adik jawab ya dan dituliskan di buku sekolah minggu. Oke? Ya. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul berapa, ayat berapa, sampai Kisah Rasul pasal berapa, ayat berapa. Oke, silakan adik-adik tuliskan di buku sekolah minggu ya. Kalau yang memperhatikan tadi pasti bisa menjawab. Sudah? Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Apa tuduhan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi di ayat 4 pasal 6 tadi, jemaat Yahudi, terhadap Stefanus? Apa tuduhan palsu ya, yang dituduhkan jemaat Yahudi terhadap Stefanus? Tuliskan jawabannya di buku sekolah minggu. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Di
di pasal berapa dan ayat berapa Stefanus mati. Dia mengatakan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ada di pasal berapa? Nah, alamatnya dulu ya. Lalu pasalnya, lalu ayatnya. Sudah. Sekarang nomor 4. Stefanus dibawa menghadap kemana? Oleh orang-orang Yahudi tadi yang kalah berargumen dengan Stefanus. Stefanus nomor 4 tadi ya. Stefanus dibawa kemana? Menghadap ke siapa? Oleh orang-orang Yahudi tadi. Yang kelima, tuliskan apa yang kamu dapatkan dari kisah Stefanus yang telah kita baca dan kita dengarkan hari ini. Berikan jawaban yang paling baik. Oke, tuliskan di buku catatan sekolah minggu, nanti difoto, kirimkan secara pribadi ke Kak Jacqueline ya. Jangan di grup. Oke? Ya. Jadi yang dikirimkan foto jawabannya, lalu yang kedua adalah video ayat hafalan, yang ketiga absensi. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa lagi ya minggu depan. Nanti jawaban yang paling benar semua dan yang paling baik menurut kakak-kakak, nanti kakaknya akan siapkan hadiah untuk adik-adik. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat. Kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Adalah ibadah yang kami lakukan hari ini, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu dan dapat menjawab semua soal-soal yang diberikan oleh Kakak. Terima kasih Bapa, berkatilah keluarga kami, berikan kesehatan, jauhkan dari virus corona, dan jauhkan dari sakit COVID-19, sehingga keluarga kami tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus yang menyelesaikan PAT mereka, biarlah semuanya dapat mengerjakan PAT dengan baik, dan memperoleh hasil yang baik juga. Berkati juga adik-adik yang di kelas faith, biar semua tetap diberikan keceriaan, begitu juga dengan kelas yang lain. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu juga agar selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mau bertemu lagi minggu depan di dalam ibadah kami, biar kami dalam keadaan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.